Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang operasi aljabar pada fungsi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan soal kita kali ini. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Lalu fungsi gx sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Pertanyaannya, yang A, tentukan f(x) ditambah gx, lalu yang B, f(x) dikurang gx, lalu yang C, f(x) dikali dengan gx, dan D, yaitu f(x) dibagi dengan gx. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya ini sebenarnya sangat mudah sekali. Untuk soal bagian A terlebih dahulu, f(x) ditambah gx. Nah, terlebih dahulu di sini tugas kita salin kembali fungsi f(x) terlebih dahulu. Di mana fungsi f(x) yaitu 3x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5, lalu ditambah, tulis lagi fungsi gx, yaitu x kuadrat dikurang 5x ditambah 6, sama dengan. Nah, tugas kita selanjutnya tinggal kita kelompokkan yang sejenis, yang pangkat x-nya sama. Perhatikan di sini. Pertama, tulis yang pangkat tertinggi terlebih dahulu, yaitu 3x pangkat 3. Apakah di sebelah sini ada x pangkat 3? Ternyata tidak ada. Lanjut ke x pangkat 2 lagi. Dikurang 2x pangkat 2. Cari x pangkat 2 bagian sini lagi, yaitu positif x kuadrat. Lanjut, yang x saja, yaitu positif 4x. Lalu bagian sini negatif 5x. Lalu angka saja, negatif 5 dan positif 6. Lanjut sama dengan 3x pangkat 3. Lalu negatif 2x kuadrat ditambah x kuadrat hasilnya negatif 1x kuadrat. Atau boleh juga kita tulis negatif x kuadrat saja. Lanjut, 4x dikurang 5x hasilnya negatif 1x atau boleh juga kita tulis negatif x saja. Lalu negatif 5 ditambah 6 hasilnya positif 1 dan sepertilah dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal bagian B. f(x) dikurang gx. Ingat, langkah pertama salin terlebih dahulu fungsi f(x), yaitu 3x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5, lalu dikurang dengan fungsi gx. Kita tulis terlebih dahulu fungsi gx-nya, yaitu x kuadrat dikurang 5x ditambah 6, tutup kurung, sama dengan. Nah, sama hanya dengan soal bagian tadi. Kita kelompokkan yang sejenis. X pangkat 3 sama-sama dengan X pangkat 3. X pangkat 2 sama-sama dengan X pangkat 2. Perhatikan di sini. Pertama 3X pangkat 3. Ini yang pangkatnya paling tinggi. Selanjutnya yang X kuadrat. Negatif 2X kuadrat. Cari lagi yang X kuadrat di sini. Perhatikan. Negatif kali positif X kuadrat. Hasilnya negatif X kuadrat. Lanjut lagi. Ditambah 4x, cari yang x saja di sini, yaitu negatif 5x. Perhatikan, negatif kali negatif, tandanya positif 5x. Lanjut, dikurang 5, lalu negatif kali positif 6, hasilnya negatif 6. Sama dengan 3x pangkat 3, negatif 2x kuadrat dikurang x kuadrat, hasilnya negatif 3x kuadrat. Lalu, positif 4x ditambah 5x hasilnya positif 9x. Dan negatif 5 kurang 6 hasilnya negatif 11. Dan sepertinya dia cara penyelesaian untuk soal bagian B. Lanjut,
Sekarang kita masuk ke soal bagian C, bentuk perkalian fungsi. Fx dikali dengan Gx. Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Sama dengan, kita tulis fungsi Fx terlebih dahulu, yaitu 3x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5, lalu dikali. Fungsi Gx salin terlebih dahulu, fungsi Gx. X kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Oke, kita tulis di sini karena kita membutuhkan ruang yang besar untuk perkalian ini. Perhatikan, ambil angka depannya terlebih dahulu. Kita kalikan satu persatu ke angka bagian sini. Oke, pertama perhatikan. 3x pangkat 3 dikali x pangkat 2. Maka hasilnya yaitu 3x pangkat 5. Lanjut lagi, 3x pangkat 3 dikalikan dengan negatif 5x. Hasilnya negatif 15x pangkat 4. Lanjut lagi, masih 3x pangkat 3, kita kalikan ke angka sebelahnya sini lagi. 3x pangkat 3 dikali positif 6, hasilnya positif 18x pangkat 3. Nah, setelah kita kalikan ke semua angka yang ada di sini, pindah lagi ke angka di sebelahnya, negatif 2x kuadrat. Kita kalikan juga satu persatu ke angka bagian sini. Perhatikan, negatif 2x kuadrat dikali x kuadrat hasilnya negatif 2x pangkat 4. Lalu, negatif 2x kuadrat dikali negatif 5x hasilnya positif 10x pangkat 3. Lalu, negatif 2x kuadrat dikali dengan positif 6. Hasilnya negatif 12x kuadrat. Lanjut, pindah lagi ke angka di sebelahnya. 4x juga akan kita kalikan satu persatu ke angka bagian sini. Oke, perhatikan. 4x kali x kuadrat hasilnya positif 4x pangkat 3. Lalu 4x dikali negatif 5x hasilnya negatif 20x kuadrat. Lalu 4x dikali positif 6 hasilnya positif 24x. Setelah itu, pindah lagi ke angka terakhir bagian sini. Negatif 5 juga akan kita kalikan satu persatu ke angka bagian sini. Pertama, negatif 5 kali x kuadrat hasilnya negatif 5x kuadrat. Lanjut lagi, negatif 5 dikali negatif 5x hasilnya positif 25x. Lalu terakhir, negatif 5 kali positif 6 hasilnya negatif 30. Nah, setelah ini tinggal kita sederhanakan. Caranya, kelompokkan yang sejenis. Yang pangkatnya sama. Oke, kita tulis yang pangkatnya paling tinggi terlebih dahulu. Yaitu 3x pangkat 5. Oke, yang ini. Lalu yang di bawahnya lagi, negatif 15x pangkat 4. Cari yang pangkat 4 lagi. Yaitu bagian sini, dikurang 2x pangkat 4. Apa masih ada? Ternyata tidak ada. Oke, pindah ke x pangkat 3 lagi. Positif 18x pangkat 3. Lalu positif 10x pangkat 3. Lalu positif 4x pangkat 3. Apa masih ada x pangkat 3? Ternyata tidak ada. Pindah lagi ke x pangkat 2. Dikurang 12x pangkat 2, dikurang lagi 20x pangkat 2, dikurang lagi 5x pangkat 2. Lanjut ke x saja. Positif 24x, lalu positif 25x. Terakhir dikurang 30. Lanjut sama dengan 3x pangkat 5. Perhatikan di sini. Negatif 15x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 4. Kita peroleh hasilnya negatif 17x pangkat 4. Lalu ya x pangkat 3 lagi. 18x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3. Perhatikan. 18 ditambah 10 ditambah 4. Nah, di sini kita peroleh hasilnya yaitu positif 32. X, jangan lupa pangkat 3. Lalu yang X pangkat 2. Negatif 12x kuadrat dikurang 20x kuadrat dikurang 5x kuadrat. Perhatikan.
negatif 12. Dikurang 20, jadinya negatif 32. Lalu dikurang 5. Berapa hasilnya ini? Yaitu negatif 37. X pangkat 2. Lalu ya X saja. 24X ditambah 25X hasilnya positif 49X. Terakhir dikurang 30. Dan seperti inilah dia cara penyelesaiannya. Sangat-sangat mudah sekali. Lanjut, sekarang kita masuk ke bentuk contoh soal terakhir yaitu bentuk pembagian fungsi. Soal bagian D. Fx dibagi dengan Gx. Sama dengan. Oke, kita tulis fungsi Fx-nya terlebih dahulu. Yaitu 3x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Per di bawahnya yaitu fungsi Gx. X kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Oke, perhatikan di sini. Nah, untuk pembagian fungsi ini, cara termudahnya tentunya pakai pembagian bersusun. Perhatikan caranya. Kita tulis di dalam sini yaitu 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 5. Lalu di depan sini x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Nah, perhatikan. Langkah pertama untuk pembagian bersusun fungsi ini, ambil angka depan sini terlebih dahulu. 3x pangkat 3 dibagi dengan angka paling depan di sini. Dibagi dengan x kuadrat. Hasilnya berapa? Yaitu hasilnya 3x saja. Nah, selanjutnya angka yang kita peroleh di sini kita kalikan satu persatu ke angka di depan sini. Perhatikan. 3x dikali x kuadrat itu hasilnya 3x pangkat 3. Lalu 3x dikali negatif 5x hasilnya negatif 15x kuadrat. Lalu 3x dikali positif 6 hasilnya positif 18x. Lalu perhatikan, dikurang. Ingat, bagian sini selalu dikurang. Lanjut, perhatikan. 3x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3 habis. Lalu negatif 2x kuadrat dikurang negatif 15x kuadrat hasilnya positif 17x kuadrat. Lanjut. 4x dikurang 18x hasilnya negatif 14x. Lalu negatif 5-nya turun. Lanjut lagi, ambil lagi angka paling depan sini, 17x kuadrat. Kita bagi lagi dengan angka paling depan di sini. 17x kuadrat dibagi dengan x kuadrat hasilnya positif 17. Lalu, angka yang kita peroleh tadi, oke, mohon maaf tadi negatif 2 dikurang negatif 15x kuadrat itu hasilnya positif 13. Oke, ada yang keliru sedikit. Ini hasilnya positif 13x kuadrat. Oke, kita tulis di sini. Berarti perhatikan 13x kuadrat dibagi x kuadrat itu hasilnya positif 13. Nah, selanjutnya angka 13 ini kita kalikan lagi satu persatu ke angka di depan sini. 13 dikali x kuadrat hasilnya 13x kuadrat. Lanjut lagi. 13 dikali negatif 5x hasilnya negatif 65x. Yang jelas, kalau untuk kebenarannya silakan cek ulang pakai kalkulator. Yang perlu diperhatikan di sini langkah demi langkahnya. Itu yang paling penting. Oke, lanjut. 13 dikali angka terakhir di sini positif 6. Kita peroleh hasilnya positif 78. Lalu dikurangkan lagi. 13x kuadrat dikurang 3x kuadrat habis. Lalu negatif 14x dikurang negatif 65x. Itu kita peroleh hasilnya berapa ini? Yaitu positif 51x. Lalu negatif 5 dikurang 78 hasilnya negatif 83. Perhatikan di sini. Jika pangkat X di sini lebih kecil daripada pangkat X yang di atas depan sini, maka operasi kita cukup berhenti sampai di sini. Lalu perhatikan. Ini merupakan hasil baginya. Kebetulan di sini dia punya sisa. Nah, perhatikan di sini. Pastikan angka di sini 0. Kalau dia bukan 0,
itu artinya bentuk ini tidak bisa dibagi. Maka untuk jawaban D cukup sampai di sini saja. Ingat sekali lagi, jika pada pembagian di sini bukan angka 0, itu artinya bentuk ini tidak bisa dibagi. Untuk jawaban D cukup sampai di sini saja. Kecuali kalau di sini hasilnya 0, maka jawabannya kita tulis yaitu angka bagian sini. Nah, seperti inilah dia cara penyelesaian untuk soal kita kali ini. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.